semua, perkenalkan nama saya Dewinda Seriani Seko dengan NIM 2401030007 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perubahan kurikulum di Indonesia dan penyebabnya. Tahukah kalian bahwa kurikulum pendidikan kita tidak pernah statis? Sejak Indonesia merdeka, kurikulum terus diperbaharui agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Nah, mengapa demikian? Mari kita lihat perjalanan kurikulum dari masa ke masa. Setelah Indonesia merdeka, lahirlah Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini dibuat untuk menanamkan semangat kebangsaan dan melepaskan diri dari pengaruh Belanda. Sehingga, kurikulum ini berfokus pada pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Kemudian, pada tahun 1952, muncul Rencana Pelajaran Terurai yang lebih menyesuaikan dengan kondisi budaya Indonesia, serta juga konten setiap pelajaran harus sesuai dengan realitas sehari-hari. Setelah itu, pada tahun 1964, lahirlah Rencana Pendidikan Indonesia, di mana berfokus pada pengembangan pancawardhana seperti daya cipta, rasa, karsa, karya, dan juga moral. Memasuki era Orde Baru, lahirlah kurikulum 1968. Saat itu, pemerintah menekankan pendidikan moral Pancasila agar siswa memiliki jiwa kebangsaan yang kuat. Selanjutnya, kurikulum 1975. Kurikulum ini hadir dengan berfokus pada pendidikan yang efektif dan efisien, serta bertujuan membuat proses belajar lebih terencana melalui tujuan instruksional, umum, dan khusus. Namun, karena kurikulum 1975 dianggap terlalu menekankan hafalan, lahirlah kurikulum 1984, yaitu kurikulum 75 disempurnakan. Kurikulum ini berfokus mendorong siswa untuk aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Perubahan terus berlanjut ke kurikulum 1994 yang mencoba menggabungkan kelebihan kurikulum sebelumnya. Namun, sayangnya materi pembelajarannya dianggap terlalu padat sehingga waktu belajar terasa berat. Kemudian pada tahun 1999, muncullah Suplemen 1999 yang bertujuan untuk penyempurnaan atau memperbaiki kurikulum 1994, namun masih gagal. Di era globalisasi, pada tahun 2004, kita mengenal kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Fokusnya adalah kompetensi siswa agar mereka mampu bersaing di dunia yang terus berubah. Lalu pada tahun 2006, muncul kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang memberikan kebebasan bagi sekolah untuk menyusun kurikulum sesuai kondisi daerah masing-masing. Memasuki tahun 2013, pemerintah meluncurkan kurikulum 2013. Kurikulum ini menekankan pendidikan karakter, keterampilan, berpikir kritis, kolaborasi, dan juga literasi. Keterampilan yang sangat dibutuhkan di abad 21. Dan yang paling terbaru adalah kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan sejak tahun 2021. Kurikulum ini lahir sebagai jawaban atas tantangan pandemi dan perkembangan dunia modern. Kurikulum Merdeka memberi kebebasan yang lebih luas kepada sekolah dan siswa, serta mengurangi beban materi dan mendorong pembelajaran berbasis proyek untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Dari perjalanan panjang ini, kita dapat melihat perubahan kurikulum di Indonesia dilakukan bukan sekedar mengganti nama atau buku pelajaran, tetapi untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, tuntutan global, dan kebutuhan generasi muda. Jadi, setiap perubahan kurikulum adalah upaya pemerintah untuk memastikan bahwa pendidikan Indonesia selalu relevan dan mampu menyiapkan generasi yang tangguh menghadapi masa depan. Oke, setelah mengenal berbagai perubahan kurikulum di Indonesia, ada satu kurikulum yang paling berkesan bagi saya, yaitu kurikulum 2013 atau yang sering disebut K13. Mengapa kurikulum ini begitu berkesan bagi saya?
karena K13 menekankan pendidikan karakter dan keterampilan abad 21. Saya merasakan bagaimana kurikulum ini tidak hanya berfokus pada hafalan pelajaran, tetapi juga mengajak siswa untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan kreatif. Melalui kurikulum ini, saya belajar bahwa pendidikan bukan hanya tentang angka di rapor, tetapi juga tentang pembentukan sikap, nilai moral, dan kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Sekarang, mari kita bayangkan, jika pada saat itu saya sudah menjadi seorang guru, maka tugas saya tidak hanya mengajar siswa tentang materi pelajaran saja, tetapi juga menjadi fasilitator yang membimbing siswa agar aktif, berani bertanya, dan mampu menemukan jawaban sendiri. Saya harus menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut RPP yang sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar, menggunakan metode pembelajaran yang interaktif serta menilai siswa tidak hanya dari hasil ujian saja, tetapi juga dari sikap, keterampilan, dan proses belajar mereka. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga cerita tentang perjalanan kurikulum ini bisa menambah wawasan kita dan membuat kita semakin semangat untuk belajar. Jangan lupa dukung terus pendidikan Indonesia agar jadi lebih baik. Sampai jumpa.